Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Anwar Rafiq. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Koperasi Syariah, Unit Jasa Keuangan Syariah, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sejarah, landasan filosofis, tata cara pendirian, sistem kerja, dan regulasi. Baik, yang pertama yaitu sejarah Koperasi Syariah. Istilah koperasi diambil dari kata cooperate, bahasa Inggris, yang berarti kerjasama. Kerjasama bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia secara umum diistilahkan koperasi. Dalam pengertian yang lebih lengkap, koperasi dapat dipahami sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi Syariah lebih dikenal dengan nama KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah, dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi, biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Landasan filosofis koperasi syariah. Secara filosofis, Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia mengamanahkan nilai-nilai ketuhanan yang dilandasi oleh ruh masing-masing agama dan yang menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, di mana masing-masing sila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional, yaitu sama-sama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan membangun ekonomi umat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Secara yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tata cara pendirian koperasi syariah. Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 104.1-M.KUKM-Romawi 10-2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah sebagai berikut. Pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mengandung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
Langkah-langkah dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut pemrakarsa menghubungi kantor koperasi tingkat 2, kabupaten atau kota madya, untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi. Pemrakarsa mengajukan proposal atau gambaran umum yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan sekaligus mengajukan permohonan ke pejabat kantor koperasi dalam rangka mempersiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART koperasi yang akan didirikan. Pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan yang intinya antara lain berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan lainnya. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang anggota, calon-calon anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor koperasi. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya sebagai berikut. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha, dan keuangan koperasi. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan koperasi seperti simpan pinjam, pertokoan, dan lain-lain. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Pejabat kantor koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan. Untuk koperasi primer atau sekunder yang wilayah operasinya lebih dari 2 daerah tingkat 2, maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkannya kepada pejabat kantor wilayah departemen koperasi tingkat 1 provinsi untuk diverifikasi ataupun diteliti kebenaran data-data koperasi yang diajukan. Apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku, maka akta badan hukum tersebut disampaikan kepada pejabat kantor koperasi tingkat 2 untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan. Sistem kerja koperasi syariah. Penghimpunan dana. Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial. Hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Yang selanjutnya yaitu, sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, dan juga dengan jual beli, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istisna, dan sejenisnya. Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengahlian utang, sewa menyewa barang, atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya. Regulasi koperasi syariah. Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun, saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. PMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per-M.KUKM/Romawi 10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.